Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratina, NIM F1261201022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah pengembangan kepribadian sosial yang diampu oleh Ibu Feni Carolina M.A. Tesol. Adapun materinya yaitu tentang aliran utama psikologi. Dalam ilmu psikologi itu terdapat 4 aliran. Yang pertama ada psikoanalisa, yang kedua ada behaviorisme, yang ketiga ada kognitif, dan yang keempat ada humanistik. Psikoanalisa merupakan aliran yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dalam menganalisis psikologis manusia. Freud merupakan seorang tokoh yang berasal dari Jerman. Menurutnya, tingkah laku manusia didominasi oleh alam bawah sadar yang berisi ego, ide, dan superego, di mana ide ini merupakan sifat yang mendorong seseorang untuk berperilaku menyimpang seperti berkelahi. Sedangkan superego adalah kebalikan dari itu. Superego mendorong untuk selalu berperilaku baik serta tidak melanggar norma dan tidak melakukan perilaku menyimpang. Nah, sedangkan ego itu merupakan titik temu antara ide dan superego. Jadi, ego ini merupakan penengah dari sifat ide dan superego. Ada di dalam aliran psikologi analisa, psikoanalisa itu terdapat 3 fungsi. Yang pertama sebagai teori kepribadian, yaitu untuk menunjukkan kepribadian seseorang melalui sifatnya. Yang kedua itu sebagai teknik menganalisa kepribadian, yaitu untuk dapat menjelaskan suatu gejala yang diderita oleh pasien, maka perlu dilakukan analisis perilaku terhadap pasien agar dapat menemukan jalan untuk menyembuhkannya. Nah, fungsi dari psikoanalisa ini juga sebagai metode terapi untuk menyembuhkan pasiennya. Nah, ini contoh kasus psikoanalisa. Contoh kasus psikoanalisa yaitu seorang anak laki-laki bernama Tono suka menantang temannya yang bernama Tommy untuk ngebut-ngebutan di jalan raya. Sedangkan Tommy tidak menyukai hal itu karena dia menganggap bahwa perbuatan itu menyimpang. Tetapi Tono terus memaksa Tommy untuk melakukan itu sehingga mereka bertengkar. Kemudian datanglah Tino untuk melerai mereka berkelahi. Tino di sini sebagai pihak ketiga untuk mencegah perkelahian mereka menjadi panjang. Nah, jadi Tono ini sebagai ide dan Tommy sebagai superego dan Tino yaitu berperan sebagai ego. Nah, jadi Tono ini sering melakukan perilaku menyimpang dengan ngebut-ngebutan di jalan raya karena dia ini tidak tahu bahwa perilaku tersebut tidak baik. Dia kira perilaku itu wajar saja dilakukan, makanya sering dilakukannya. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan pendidikan yang diberikan oleh orang tua terhadap dia. Sedangkan Tommy ini merupakan anak yang sudah dididik dari sejak dini oleh orang tuanya, sehingga dia mengetahui mana perilaku yang baik dan yang boleh dilakukan dengan perilaku yang tidak boleh dilakukan. Nah, jadi dia sudah tahu kalau perbuatan tersebut merupakan perilaku yang menyimpang. Nah, Tino di sini sebagai penengah dari perkelahian mereka agar perkelahian mereka itu tidak berlarut-larut. Yang kedua itu ada behaviorisme. Menurut Ivan Petrovich Pavlov, merupakan seorang sarjanawan yang berasal dari Rusia. Menurutnya, aliran behaviorisme adalah sebuah aliran yang mengkaji tentang perkembangan perilaku manusia yang dapat diukur, diamati, dan menghasilkan respon terhadap suatu rangsangan.
Yang kedua itu ada John Brutus Watson, merupakan pendiri behaviorisme di Amerika Serikat. Watson berpendapat bahwa psikologi seharusnya menjadi ilmu yang objektif, di mana orang harus mempelajari psikologi seperti ilmu pasti atau ilmu alam, sehingga psikologi juga dapat dikatakan sebagai ilmu yang objektif. Watson juga berpendapat bahwa tidak ada kesadaran yang hanya dapat diteliti melalui introspeksi. Yang ketiga itu ada Louis Friedrich Skinner yang menganggap bahwa perilaku itu terjadi karena adanya stimulus tanpa adanya perantara. Berikut ini contoh dari kasus behaviorisme. Rita bekerja untuk mendapatkan uang agar bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jika ia tidak bekerja, maka dia tidak akan mendapatkan uang untuk bisa membeli makanan ataupun barang yang diinginkan. Nah, Sarina ini sebagai pemilik perusahaan tentunya memerlukan karyawan yang banyak agar pekerjaannya cepat selesai dan berjalan dengan lancar, sehingga dia menghasilkan keuntungan yang besar dan mendapatkan uang yang banyak. Untuk itu, Sarina mempekerjakan Rita sebagai karyawan di kantornya. Dan Rita pun menerima tawaran itu karena dia juga membutuhkan pekerjaan. Jadi di antara Rina dan Rita itu saling membutuhkan gitu. Yang ketiga itu ada aliran kognitif. Psikologi kognitif adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang arus informasi yang diterima oleh indera lalu diproses dalam jiwa individu sebelum diendapkan dalam kesadaran atau diungkapkan dalam bentuk tingkah laku. Jadi, reaksi dari rangsangan tidak selalu berwujud menjadi sebuah perilaku yang nyata, namun juga bisa menjadi suatu ingatan seperti menjadi perasaan gelisah, keputusasaan, kekecewaan, dan sikap suka maupun tidak suka. Menurut Leon Festinger, kognitif memiliki 3 elemen. Yang pertama ada hubungan yang tidak relevan, yaitu tidak menimbulkan reaksi apapun pada diri seseorang walaupun dia mengetahuinya. Yang kedua ada hubungan disonan, yaitu menimbulkan perasaan tidak senang, janggal, penasaran, aneh, tidak puas, serta mendorong dirinya untuk mencari tahu kebenaran itu. Dan hubungan konsonan, yaitu kebalikan dari dinsonan. Contoh kasus kognitif yaitu, ini ada 3 sahabat yang berteman di sejak kecil. Ada 3 sahabat yaitu Tari, dan Sinta. Merupakan teman sekelas. Mereka sangat dekat dan akrab. Suatu hari, di saat mereka bertiga sedang berkumpul, Tari terlihat sangat sedih dan murung. Lalu Sinta menghampiri Tari bermaksud untuk menanyakan kenapa dia bersedih. Namun Tari enggan bercerita dan terus saja bersedih. Sinta pun semakin merasa gelisah melihat temannya sedih sehingga ia penasaran dan sangat ingin tahu apa penyebabnya. Lalu Sinta menanyakan hal itu kepada Sari. Namun Sari tidak merespon pertanyaan Sinta karena Sari sudah tahu bahwa Tari sedih karena baru putus dari pacarnya. Dia pun tidak merespon kesedihan Tari karena dia tahu bahwa dengan dia mempertanyakan alasan mengapa mereka putus itu hanya akan membuat Tari semakin sedih. Sari juga tidak menjawab pertanyaan Sinta karena dia sudah tahu penyebab Tari itu bersedih. Yang terakhir ada aliran humanistik.
Dalam aliran psikologi humanistik, Abraham H. Maslow berpendapat bahwa pada dasarnya manusia itu baik, setidak-tidaknya bersifat netral, bukan jahat. Itu karena manusia memiliki keadaan fisik, mempunyai indera, tumbuh dan berkembang, serta memiliki cita-cita, harapan, dan usaha yang harus dikembangkan. Oleh karena itu, Maslow beranggapan bahwa manusia itu baik dan harus dikembangkan ke arah yang baik. Ia juga berpendapat bahwa manusia yang sehat jiwanya mengembangkan dirinya sendiri dengan kekuatan yang ia miliki. Namun sebaliknya, jika seseorang terganggu jiwanya, maka dia akan berubah menjadi jahat. Ini merupakan contoh kasus humanistik. Hilmi merupakan anak yang rajin, penyabar, dan sangat patuh dengan orang tuanya. Hal ini merupakan hasil dari didikan kedua orang tuanya yang sangat baik sehingga anaknya menjadi sangat menurut pada mereka. Suatu hari, Helmi berubah menjadi sangat pemarah dan suka melawan kedua orang tuanya karena ia stres dengan pekerjaannya di kantor dan belum lagi banyaknya masalah yang terjadi di kantor dan di kehidupannya. Nah, ini merupakan contoh kasus video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa buat deh? Nah, ajak ke Alma. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa buat deh? Yes, 12. Banyak petugas. Jangan aja ke Alma. Iya, belum udah. Banyak baju. Bisa. Nah, jadi dari video itu terlihat bahwa yang pertama itu dia itu berperilaku baik. Namun dengan banyaknya tugas itu dia menjadi stres gitu dan marah kepada temannya dan tidak mau diajak pergi ke toko oleh temannya. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.